pemirsa setia TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Senang sekali saya Monika Seipala kembali hadir menyapa ruang informasi Anda dalam program yang kita tunggu-tunggu, yakni program Dialog Warna 30. Dan di kali ini edisi spesial kita berada di luar studio. Kita berada sekarang di rumah kediamannya Bupati Maluku Tenggara. Kita bakalan bahas apa nih sebentar nanti. Nah, mau kasih bocoran dulu sebelum perkenalkan siapa saja narasumber Monik di saat ini. Nah, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak sektor yang terkena dampaknya. Salah satu sektor yang terkena dampak yaitu sektor pariwisata. Namun belakangan ini, sektor pariwisata melalui dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, terus berupaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Seperti contohnya, melakukan vaksinasi COVID-19 untuk semua masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Kedua, seperti contohnya menerapkan CHSE di sektor-sektor pariwisata saat ini. Sampai kita tahu bersama bahwa ketiga ini protokol kesehatan COVID-19 sudah kita jalankan bersama-sama. Ini adalah beberapa upaya dari pemerintah untuk mengupayakan lagi kembalinya pariwisata Indonesia ke puncak kejayaan. Tentunya di Kabupaten Maluku Tenggara punya destinasi-destinasi wisata yang tak kalah menarik. Nah, kita mau tahu apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari Maluku Tenggara ini untuk membangkitkan lagi sektor pariwisata dan apa saja program-program yang sudah disusun ke depannya untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata di tempat ini. Langsung saya perkenalkan dua narasumber kita yang akan berbincang bersama kita di saat ini. Yang pertama ada Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak M. Taher Hanubun. Iya. Pak, selamat datang Bapak. Kok selamat datang Bapak ya? Ini rumahnya Pak, serunya selamat datang saya Pak. Iya. Udah kebiasaan di studio ya, selamat datang orang gitu ya Pak ya. Sampai hormat, terima kasih. Iya baik. VLBH Pak. Bok-bok itu. Bok-bok itu ya. Terima kasih Pak. Yang kedua ada Bapak Alex Wiono selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak selamat datang juga di rumah kediamannya Bapak Bupati VLBH Pak. Bok-bok. Bok-bok juga ya, iya. Para pemirsa TVRI di mana saja berada. Baik. Kalau semuanya sudah bok-bok, kita mulai saja ya pembicaraan kita nih. Saya mau pertama ke Pak Alex dulu ya Pak. Bapak Alex, kita tahu bersama bahwa pandemi ini banyak sekali mengakibatkan sektor pariwisata terpuruk ya. Bisa dijelaskan sedikit sebagaimana kondisi pariwisata saat ini di Maluku Tenggara, Pak? Baik, makasih. Mohon izin Pak Bupati. Iya, mari. Kondisi dengan adanya pandemi COVID-19 memang memberikan keterpurukan terhadap pelaku-pelaku wisata. Betul. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata yang ada di Maluku Tenggara. Ini sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan pendapatan dari pelaku-pelaku wisata. Itu yang terjadi di Maluku Tenggara. Dan pastinya waktu para wisatawan ini tidak bisa datang, tentunya mengurangi juga devisa buat daerah-daerah ini ya Pak ya. Baik. Saya mau langsung juga ke Pak Taher nih Pak. Nah, sudah pandemi sudah mau hampir 1 tahun ini Pak. Tentunya pariwisata ini adalah salah satu sektor yang menyumbangkan devisa terbanyak juga Pak. Betul. Untuk daerah. Betul. Kondisi yang Bapak lihat saat ini seperti apa mirisnya Pak? Atau malah meningkat pada saat pandemi COVID-19 Pak? Ya, sesuatu yang luar biasa memang dampak dari pandemi COVID-19 ini luar biasa dampaknya terhadap masyarakat. Seperti Kepala Dinas Pariwisata tadi menyampaikan. Tetapi kita gunakan kesempatan ini luar biasa juga untuk merubah. Artinya kita tidak boleh terlena dengan COVID-19. Tetapi kita juga harus berpikir untuk merubah cara berpikir, mindset. Khususnya dari sisi pariwisata sebagai produk jasa yang harus mengalami suatu perubahan. Jadi kita kalau misalkan kita ikuti saja, menerima saja begitu, kan tidak mungkin. Kita pasrah namanya. Jadi betul. Kita harus dalam kesempatan ini kita merubah cara berpikir mindsetnya supaya masyarakat bisa mampu untuk menjawab. Misalkan kalau tempatnya ditutup, terusnya ditutup,
apa yang kita perlu siapkan. Tentunya dari sisi administrasi, kesiapan-kesiapan lainnya kita perlu siapkan untuk menghadapi kalau Tuhan sayang pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kira-kira itu. Baik. Benar banget ya Pak, karena memang pembatasan sosial membuat kita juga tidak bisa berkerumun, jadinya sektor pariwisata terkena dampak sekali nih Bapak ya. Betul. Nah, kebanyakan orang nih Pak di Indonesia sekarang ini mereka mulai berlomba-lomba untuk semakin maju dalam digitalisasi Pak. Ada yang namanya virtual tour gitu ya. Nah, kalau di sini pendekatan apa yang dipakai supaya masyarakat masih tetap bergeliat gitu dengan wisata-wisata di sini, Pak? Betul sekali. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kita coba untuk memperluas jaringan, jaringan untuk bekerja sama pemasaran dan promosi, termasuk mempersiapkan event-event yang saat ini sedang kita siapkan untuk nanti. Jadi masalah yang kita fokus sekarang dengan digitalisasi. Betul. Jadi kita sering sekali berkomunikasi dengan Departemen Pariwisata, terus kita bikin seminar-seminar yang melalui virtual. Jadi luar biasa. Dan nanti sementara akan saya sampaikan bahwa dari sisi promosi untuk Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah luar biasa lah. Dalam kesempatan pandemi COVID-19 ini kami memaksimalkan untuk promosi, untuk promosi tentang destinasi wisata yang ada di Maluku Tenggara, sambil kami membenahi soal kenyamanan pariwisata itu sendiri, misalkan soal kebersihan, soal sarana dan prasarana lainnya. Jadi kita ambil hikmah di balik COVID-19 ini untuk promosi. Jadi kami berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, digitalisasi ini sangat luar biasa. Dan sekarang ini kami webinar di mana-mana, kami buka dan bahkan di Maluku Tenggara itu pesertanya dari mana-mana. Hampir seluruh Indonesia ikut ke sini. Jadi kita untuk webinar, untuk terus kita juga kerjasama dengan Mandiri. Maksudnya Mandiri di Jakarta, dia punya satu ruangan khusus yang dipakai untuk itu, kita masuk ke situ dan kita bisa webinar di mana-mana. Barangkali itu. Baik. Setuju nggak sih Pak kalau masa pandemi itu malah bikin sibuk seharian daripada masa sebelum pandemi Pak? Lebih sibuk yang mana nih Pak? Kayaknya sih lebih sibuk pandemi. Setuju. Karena harus webinar terus nih Pak. Iya. Jadi kita kadang-kadang di kantor itu banyak sekali. Bisa satu hari itu bisa 3 kali, 4 kali. Aduh. Dan kayaknya kita mau keluar untuk kerja, bertemu dengan masyarakat, nggak bisa juga. Karena harus ada tanggung jawab yang webinar itu ya Pak ya. Ya, tapi ambil hikmah lah di balik itu yang tadi saya bilang, kesempatan untuk kita memperbaiki diri, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara, soal kenyamanan tentang pariwisata atau wisata yang akan datang. Setuju banget Pak Bupati ya. Saya penasaran, nanti saya akan ulik lagi tentang promosi dari pariwisata Maluku Tenggara ini sudah sejauh apa pemirsa ya. Iya baik, saya simpan dulu pertanyaannya, saya mau ke Pak Alex nih Pak. Pak Alex, apa sih upaya dari pemerintah untuk menolong pelaku-pelaku usaha ini, untuk pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata Pak ya, yang saat ini terpuruk dengan keadaan seperti perhotelan, rumah makan, terus yang punya cottage, wira-wira pengusaha-pengusaha lainnya Pak, yang punya destinasi-destinasi wisata di sini. Apa sih kebijakan pemerintah yang diambil untuk menolong mereka di tengah pandemi ini Pak? Makasih. Jadi usaha-usaha yang sedang kami lakukan pada saat pandemi di tahun 2020, kami telah melakukan peningkatan SDM dari para pelaku wisata. Baik. Jadi pada kesempatan pandemi ini, kami terus mencoba melakukan pendampingan. Jadi ada pengelola destinasi wisata, mereka juga punya asosiasi pengelola destinasi wisata, di mana kami sering berkumpul untuk saling sharing bagaimana untuk dapat meningkatkan para jumlah wisatawan yang datang. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia pelaku-pelaku wisata. Untuk tahun 2020 kami melakukan pelatihan untuk
tata kelola destinasi wisata, kemudian juga untuk pemandu selam. Kami berharap ke depan kami mengambil teman-teman ini yang untuk mengikuti pelatihan pemandu selam itu dari beberapa destinasi wisata yang ada di Maluku Tenggara. Kemudian kami lakukan pelatihan kepada mereka untuk ke depan mereka bisa menjadi pemandu wisata bagi para diving yang datang ke Maluku Tenggara. Baik. Itu yang mungkin yang bisa kami lakukan saat ini. Kami juga selalu melakukan pendampingan kepada seluruh pelaku seluruh pengelola wisata yang ada di Maluku Tenggara. Itu yang sedang kami lakukan saat ini. Demikian, Bu. Bicara soal divers ya, pelatihan untuk divers nih. Ini saya udah keliling-keliling nih ya, Pak Bapak, di Maluku Tenggara ini spot-spot wisata pantainya luar biasa Cie, gayanya ya. Ini harus ada pendampingan memang ya dari divers. Saya mau tahu contoh konkretnya di mana tuh biar saya langsung datang ya, langsung dilatih sama diversnya langsung. Tapi tahan dulu sebentar, kita harus jeda iklan, jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Warna 30. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami di Dialog Warna 30 dan masih bersama narasumber kita Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak M. Taher Hanubun, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Alex Wiyodo. Pak Alex, kita lanjut lagi nih. Kira-kira destinasi wisata yang paling menonjol di sini yang sanggup memikat hati wisatawan domestik dan juga internasional yang juga sudah dilengkapi dengan fasilitas yang tadi bilang sudah mendapatkan pendampingan untuk menjadi divers. Yang mana-mana aja tuh Pak, silakan Pak, promosi. Baik. Jadi kami punya beberapa destinasi yang punya daya pikat yang sangat tinggi, yaitu salah satu dua. Yaitu yang pertama ada beberapa, yang pertama itu Pantai Ngurbloat. Itu panjangnya kurang lebih sekitar 3 kilo lebih. Setuju, saya udah kesana Pak. Terhalus di dunia. Iya, wow, luar biasa. Ini tepuk tangan virtual aja nih Pak ya, luar biasa. Jadi ini hampir tidak ada di tempat lain. Kami punya tempat wisata untuk Ngurbloat ini, panjangnya kurang lebih 3 km dengan pasir terhalus di dunia. Kemudian yang kedua, salah satu destinasi menjadi unggulan kami adalah Ngurtafur. Iya. Yaitu kalau para wisatawan yang ingin ke Maluku Tenggara bisa ke Ngurtafur. Di sana kami mempunyai pasir timbul atau pasir yang pada saat air surut, maka Bapak Ibu bisa berjalan kaki sepanjang 2 kilo lebih. Wow. Disitulah disebut dengan Ngurtafur. Kemudian kami punya salah satu destinasi juga, Gua Hawang. Pada saat jam 10 pagi, kalau Bapak Ibu wisatawan ke sana, bisa melihat mutiara yang ada di dalam gua yang ada airnya. Yang tadi bisa disampaikan oleh Pak Bupati, ke sana juga kalau Bapak Ibu Monik Pak. Ibu Monik berenang, maka bisa kulit menjadi lebih cantik. Yang jelas oke banget lah Pak ya, udah promosi sekalian nih Pak. Pemirsa yang mau putih langsung nggak perlu repot-repot skincarean ya. Kita langsung ke Maluku Tenggara, ke Goang Hawang. Luar biasa juga nih Pak ya. Bapak kalau gitu promosi ya, untuk mempromosikan sebegitu bagusnya, menariknya. Kalau tadi dikatakan Pantai Ngurbloat itu pasirnya terbaik, pasir terhalus di dunia pemirsa. Luar biasa, saya sudah merasakan sensasi memegang pasirnya sendiri Pak. Itu kayak pegang tepung terigu Pak. Halus banget tanpa kerikil, luar biasa banget. Nah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri, seperti apa cara mempromosikan destinasi-destinasi wisata tersebut Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami punya, mulai Pak Bupati telah membentuk
satu badan, yaitu Badan Promosi Pariwisata Daerah. Jadi Wow. badan promosi ini yang disebut dengan BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ini mungkin merupakan salah satu-satunya yang ada di Provinsi Maluku, di mana badan Wow. promosi ini ditugaskan untuk mempromosikan seluruh destinasi yang ada di Maluku Tenggara. Jadi ini diurus atau menjadi pengurusnya adalah anak-anak muda kita, anak-anak milenial yang punya jiwa untuk bisa mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di Maluku. Setuju Pak Alex, karena promosi ini juga berhubungan erat dengan ekonomi kreatif, sehingga bisa juga ya betul banget, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru nih Pak. Bagus banget solusi dari Pak Bupati nih Pak. Tanggapannya Pak? Terima kasih banyak. Jadi selama pandemi ini, jangan kita lihat dari sisi Negatif aja, betul Pak. Yang positifnya itu luar biasa ya. Jadi kita tidak mau menerima kondisi seperti ini. Tapi terobosan demi terobosan dibuat. Perubahan. Ya. Dan saya punya istilah, ya perubahan itu harus datang dari diri kita sendiri. Baik. Tidak mungkin kita tunggu perubahan itu datang dari tempat lain. Dan alhamdulillah, kita sudah melakukan, termasuk di dalamnya itu misalkan dalam posisi pandemi ini peluang kita untuk membenahi pariwisata, mempersiapkan tempat-tempat wisata yang dibutuhkan, wisata ke depan yang diharapkan. Jadi kurang lebih kalau misalkan 1 sampai 2 tahun ke depan kita sudah betul-betul siap. Nah, selain itu selama pandemi ini kesempatan kita untuk memperluas jaringan kerjasama yang tadi dibilang promosi itu sebenarnya. Jadi selama pandemi ini ya kita menggunakan kesempatan untuk memperluas jaringan kerjasama di bidang pemasaran dan promosi, termasuk mempersiapkan event-event yang saatnya nanti bisa kita tampilkan. Betul. Mau COVID-19 ini selesai. Jadi salah satu strateginya tadi yang disampaikan. Jadi kita membuat badan promosi yang punya satu strategi promosi itu, yang penting adalah membangun jaringan melalui komunitas. Jadi kalau komunitas ini sudah terbangun, mungkin itu hal yang sangat luar biasa. Di era digital ini kita memang sangat mengandalkan yang tadi sudah disampaikan Pak Alex, teknologi sama anak-anak muda. Iya, betul sekali Pak. Karena mungkin kalau orang tua ya bisa juga, cuma ya kadang-kadang kita udah kolonial Pak ya, yang milenial yang bertindak Pak. Jadi saya lebih mengekspos atau lebih mengutamakan anak-anak milenial untuk bergerak di bidang promosi. Jadi akses untuk menjadi muda dan setiap orang saling terhubung. Ya, betul. Kalau mereka kelompok milenial ini sudah action, saya yakin promosi nggak usah mahal-mahal, tapi itu bisa jalan. Betul. Dan mungkin untuk Maluku Tenggara tak bosan-bosannya. Jadi diadakan webinar seperti tahun lalu untuk memperluas jaringan dalam rangka promosi, yang membangun brand Malra. Ya, brand betul. Malra Ya. sebagai salah satu destinasi unggulan. Jadi kita luar biasa lah ya kita sudah lakukan. Misalkan festival Netike, festival WAP, festival Nendi Cakmas, itu kita. Dan alhamdulillah supaya Mbak Monik Pak. Mbak Monik mungkin juga pemirsa tahu bahwa event-event yang saya sebutkan tadi, misalkan Netike. Nah itu terkenal sekali Pak. Terus festival WAP, terus Nendi Cakmas, itu sudah kita sudah sampaikan. Jadi nanti pada tanggal ini sudah masuk ke berapa tuh? 121 itu Maluku Tenggara tiga-tiganya masuk. Wow, untuk anugerah pesona Indonesia ya. Wow, betul. Luar biasa. Betul dia masuk. Jadi nanti kita tinggal tunggu festival WAP dan Nendi Cakmas itu mendapat simpati yang sudah luar biasa. Karena di Cakmas ini tentang gendernya perempuan, tentang seorang wanita yang lahir di sini
yang punya asal usul dari Bali, lalu dia ikut menetapkan hukum adat Labu Ngabal sebagai lambang orang K. Nah ini karena mungkin sekali di lingkungan pariwisata atau di pariwisata itu gender perempuan itu mungkin tidak terlalu banyak untuk diangkat sebagai sumber untuk pariwisata. Sehingga saya melihat ini menjadi satu peluang karena ratusan tahun yang lalu orang ini, perempuan ini, ibu ini, nenek ini, dia punya keluarga yang datang dari Bali. Nah namanya ada Tutut Oibo dari Letuan, terus melahirkan Bicak Mas itu, dia ikut membawa atau menetapkan hukum adat Labu Ngabal. Jadi dan dia yang melahirkan tanda-tanda larangan. Misalkan orang K itu hanya berkelahi karena dua hal. Yang pertama adalah saudara perempuan, yang kedua adalah batas tanah. Dan perempuan sangat dihormati dan dihargai di sini. Ya, betul. Jadi Mbak Monet kalau misalkan ada jalan lalu diganggu orang, apalagi orang cuma berkedip saja gitu, udah kena sanksinya, sanksi adatnya. Jadi mungkin ini yang dan sudah mendapat simpati yang luar biasa untuk diangkat, sudah diterima nih. Tinggal bagaimana saya berharap dengan Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Maluku ikut mendorong lah. Saya yakin Pak Gubernur juga pasti ikut mendorong ini. Setuju. Dan bukan daerah lain saja, artinya Maluku itu ada 11 kabupaten kota. Dan mungkin yang ditonjolkan tuh Banda terus, tapi Banda tidak akan mungkin lepas dari K. Itu yang harus diingat. Setuju Pak. Wah Bapak Bupati luar biasa nih Pak ya, tepuk tangan virtual lagi dong. Setuju banget Pak. Jadi intinya kayaknya Monik bisa ambil kesimpulan kalau pacaran atau punya suami orang Tenggara kayaknya setia banget deh Pak ya, kayaknya bisa dijagain gitu karena adat itu kali ya Pak ya. Harus. Karena dihormati sekali Pak. Ini yang mau ditonjol, nggak boleh sembarangan sama perempuan. Misalkan Mbak Moni kesini biar jalan sendiri juga, insya Allah puji Tuhan aman. Aman ya. Nah, kalau misalkan ada yang ganggu, berarti orang itu dipertanyakan, kalau ada di mana ini. Kalau ada di bumi Labu Ngabal, dia harus menaati aturan-aturan yang berlaku hukum adat yang memang ada 7 pasal. Hukum adat Labu Ngabal itu ada 7 pasal yang harus dia mengerti. Wah, luar biasa, salut untuk setiap laki-laki di Kabupaten Maluku Tenggara, kalian hebat ya. Dan wanita-wanita juga tetap jaga harkat dan martabat kita. Wah, luar biasa ya. Tiba-tiba jangan langsung bijak Pak. Baik, kita langsung nanti kembali lagi untuk ngobrol bersama dengan Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Namun kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Warna 30. Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Warna 30 dan masih bersama narasumber kita, Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak M. Taher Hanubun, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Kita membahas seputar pengembangan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya mau ke Pak Alex, Pak. Bapak, setelah tadi diskusi yang kita sama-sama bahas, ini terciptalah brand ya dari Maluku Tenggara sendiri yang ingin dikenali oleh masyarakat luar. Itu brandnya tuh berupa apa Pak? Jadi kalau selama ini yang diketahui adalah Festival Pesona Metikei yang dimulai dari tahun 2016. Untuk tahun 2021 ini Pak Bupati telah memberikan dukungan yang besar terhadap kami di Dinas Pariwisata untuk melakukan 3 event besar, yaitu yang pertama Festival
Budaya WAP, kemudian nanti Festival Nendik Sakmas, dan juga nanti yang terakhir adalah Festival Pesona Metikei. Ini 3 brand yang untuk 2021 kita berharap mudah-mudahan dengan turunnya COVID-19 dengan adanya vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke semua masyarakat di Indonesia, sehingga bisa memberikan daya tarik untuk ketiga kegiatan event ini. Demikian. Betul. Jadi kalau orang bilang Maluku Tenggara ingat Festival Metikei ya. Kalau orang bilang Maluku Tenggara ingat Ohoy Wap, dan juga yang terakhir tadi Pak Lengsing Cakma ya. Nendik Sakmas. Cikmak. Mohon maaf ya, seperti itulah penyebutannya benar. Dan semoga sukses Bapak. Nah, ini kalau misalnya wisatawan yang mau datang nih, ada syarat-syarat khusus nggak Pak untuk masuk ke sini untuk menyaksikan festival itu nanti? Wisatawan dari domestik maupun internasional Pak? Yang jelas tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu yang tetap akan dilaksanakan dalam rangka untuk menghambat atau mengurangi pandemi COVID-19. Jadi protokol kesehatan itu harus tetap akan kita laksanakan dalam ketiga festival itu. Demikian. Baik. Dan tentunya pasti juga penerapan program adaptasi CHSE ya, cleanliness, healthy, safety, sama environmental pembangunan berkelanjutan itu Pak. Mantap deh Pak Alex ya. Nah sekarang saya mau lanjut lagi ke Pak Bupati. Bapak udah aja Pak, mohon maaf Pak, izin nanya lagi. Bapak, ini sekarang Pak, saya kasih kesempatan Pak untuk bisa mengajak seluruh pemirsa TVRI Maluku, ini di mana saja mereka berada, untuk nanti dapat menyaksikan baik itu virtual ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri untuk berpartisipasi meramaikan festival Metikei nanti Pak. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Silakan Bapak. Yang pertama saya request Pak, pakai bahasanya Pak, bahasa Kei Pak. Ya, mudah-mudahan semua mencari siapa yang bisa orang Kei di mana saja berada untuk bisa menerjemahkan. Saya mulai dengan bahasa Kei. Jante, Imesaut, na Adan Beyat, na Ayutete, na Horote, Yabunate, Jakarta atau di mana, di Nadendan bisa. Mido, ewaw, pemiliki, nuhumik, ewawi, hinarun ros, ningurang, ni tahito, ni tempat-tempat rekreasi, ariki, bukros. Jadi mungkin saya pakai bahasa Indonesia supaya baik Pak. Yang juga tahu untuk masyarakat Indonesia di mana saja berada yang mengikuti siaran TVRI Maluku, Ambon, ya bisa datang untuk menyaksikan sesuatu yang luar biasa di Maluku Tenggara. Kita bisa melihat pasir yang indah, terus kita bisa melihat pantai-pantai yang luar biasa dan tempat-tempat wisata lain yang luar biasa. Dan di sini itu sudah bisa dicapai dengan pesawat Wings. Dan sampai di sini kendaraan untuk kemana-mana itu insya Allah alhamdulillah sudah siap. Dari sisi perhotelan juga sudah siap. Dan saat ini dalam pandemi COVID-19 ini hotel sudah dibuka kembali, pesawat sudah terbang kembali, dan pasti ada pelayanan-pelayanan lain yang sudah dibuka juga. Restoran, kafe itu sudah dibuka. Tetapi saya ingatkan bahwa tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga. Jadi kalau Anda mungkin sudah bosan di Jakarta, sudah bosan di Ambon, Surabaya dan lain-lain, datanglah ke Kei saat ini. Dan nanti ada festival Metikei, ada festival budaya di Ohoy Wap, ada festival Nendik Sakmas. Dan kalau Anda tidak saksikan ini, Anda rugi. Sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia dari Maluku Tenggara. Ya, tadi kalau dilanjutin lagi bahasa daerahnya, udah langsung program Kei Pak. Dunia dalam Kei, Pak Monik udah nggak ngerti lagi tuh Pak. Saya kesempatan berikutnya untuk Bapak Alex, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mengajak pemirsa di rumah untuk datang lagi Pak. Silakan Pak. Baik, makasih para pemirsa TVRI di mana saja berada. Kami mengajak Bapak Ibu untuk datang ke Kei karena ada 3 event yang akan kami buat, yaitu Festival Budaya WAP, kemudian Festival Nendik Sakmas pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 2021, dan juga Festival Pesona Metikei 2021
yang direncanakan pada tanggal 22 sampai 29 Oktober 2021. Anda silakan datang ke Kei, dan kalau Anda tidak datang berarti Anda tidak akan bisa menikmati pesona alam Kei, surga tersembunyi di Indonesia. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak untuk datang ke Kei, karena di Kei banyak hal yang dapat Bapak Ibu lihat untuk merefresh Bapak Ibu selama COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Alex untuk ajakannya, dan saya percaya ini ajakan dari Pak Bupati dan juga Pak Kepala Dinas Pariwisata ini sudah bergelimang di telinganya masyarakat semua, jadi pastinya bisa berpartisipasi ikut meramaikan ya. Ini diadakan secara virtual juga Bapak? Ya, virtual. Jadi memang kita dari kemarin-kemarin mungkin sudah 3 bulan terakhir ini promosi terus virtual, dan kita bisa langsung dengan Departemen Pariwisata juga sudah di Cafe. Iya betul. Sudah dilakukan, dan itu sangat luar biasa. Kebetulan juga konsultan kita juga ada di Jakarta. Jadi untuk promosi mungkin ya, cuma saya bilang tadi kalau khusus untuk di Maluku ya lihatlah 11 kabupaten kota di Maluku. Cuma jangan satu kabupaten aja. Kira-kira seperti itu, pasti Pak Gubernur Maluku sangat tahu. Ya baik, Bapak Gubernur yang sementara menonton juga pasti senyum-senyum nih ya. Kalau saya sih yakin betul kalau Gubernur Maluku itu untuk semua. Betul, setuju. Maluku Tenggara, Nusa Kepulauan Kei juga pasti beliau sangat memperhatikan. Setuju, luar biasa. Bangkit terus pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Pariwisata bangkit, ekonomi pulih Pak ya. Sukses terus untuk Pak Bupati, juga Pak Kepala Dinas. Sukses terus Pak Alex juga dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehat-sehat selalu Bapak ya. Dan semoga diberkahi Pak. Nanti ajak-ajak Monik ya Pak waktu acaranya nanti Pak. Saya dalam kesempatan ini mengundang Pak Sandi. Pak Sandi akan menonton karena pasti dia kenal saya. Pak Sandiaga Uno, jadi baik. Dia kenal saya, jadi Pak Sandi Uno, ini Taher, anak basket yang mudah-mudahan Pak Sandi dengan teman-temannya, atau mungkin suatu saat saya akan mengajak Pak Sandi ke daerah kami. Nanti Pak Sandi kaget. Saya tidak mau lagi bilang surga tersembunyi. Saya bilang surga ini untuk semua orang. Dan Pak Sandi harus datang, oke? Wow, luar biasa. Udah mantap semua ya. Jadi semua pemerintah di nasional juga diundang untuk kesini ya, bukan cuma pemerintah di Maluku aja diundang. Luar biasa Pak Bupati ya. Sampai bawa-bawa olahraga nih Pak ya, udah bilang anak basket nih Pak. Ya, karena Pak Sandi itu kan olahraganya basket. Baik. Saya ada berkecimpung di situ. Dan saya paham betul, dan beliau ini orang muda yang ya sangat bergerak, bergairah sekali. Dan saya yakin kalau melalui TVRI Ambon dan beliau nonton pasti Taher. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati dan juga Pak Kepala Dinas, dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat semua pemirsa TVRI Maluku yang mendengar saat ini, dan jangan lupa untuk berpartisipasi meriahkan Festival Metike yang nanti diselenggarakan pada bulan Maret nanti ya. Terima kasih sekali lagi. Bulan Oktober, mohon maaf, tetap berpartisipasi dalam penyelenggaraan event Festival Metike pada bulan Oktober 2021 nanti. Dengan catatan, Pak, boleh. Kita hitung bahwa udah prediksi bahwa COVID-19 ini cepat berlalu. Amin, Bapak ya. Apalagi di sini zona kuning, Pak. Harus Pak ya. Baiklah, akhir kata saya Monika Sihipala, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami. Sampai jumpa di episode Dialog Warna 30 selanjutnya. Sampai jumpa.